Lihatkan ya. Set. Oh. Mentalnya ganas banget ya guys ini. Responsif banget, makanya dia bisa gigit ekor guys. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Aan Mida dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi gini, pada kesempatan kali ini saya mau bercerita. Jadi salah satu Kanamaru progression saya yang saya kasih nama si Shiro ya guys. Jadi yang sudah nonton di video sebelumnya saat saya update pasti tahu yang mana si Shiro, dan dia sekarang terkena penyakit guys, penyakit gigit ekor. Nah, jadi dia terserang penyakit gigit ekor ya. Jadi ini nanti saya mau mengatasi seperti apa caranya, nanti silahkan dilihat video ini. Jadi nanti saya mau mengobati atau melakukan cara supaya dia tidak gigit ekor lagi gitu guys, dan semoga saja juga berhasil ya nanti. Dan seperti apa nanti caranya silahkan tonton di video ini. Jadi ini nanti sebelumnya saya mau kasih tahu dulu penyebab gigit ekor ya. Jadi penyebab gigit ekor itu mungkin ada beberapa, di alergi pakan bisa, terus dari mental dia juga bisa. Jadi dia mentalnya terlalu agresif gitu juga bisa ya. Jadi saking agresifnya dia bisa mengejar apa yang di di sekitarnya. Jadi dia caplok karena cana kan tergolong makhluk ikan yang predator. Jadi dia menyerang gitu ya kalau dia kena penyakitnya. Jadi seperti itu. Nah, menurut saya pribadi sendiri, jadi kalau pakan sebelumnya dari dulu pakan ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemungkinan dari mentalnya guys. Jadi sebelumnya dia itu mentalnya nggak terlalu keras banget, nggak terlalu responsif, cuman flaring tapi nggak terlalu responsif satset gitu ya. Dan sekarang dia tambah galak, tambah responsif, dan alhasil menyebabkan gigit ekor tersebut guys. Jadi ini nanti saya mau perlihatkan dulu kondisinya seperti apa ya, dan mau saya atasi supaya dia tidak gigit ekor lagi, dan semoga saja berhasil. Namun ketika saya melihat di YouTube yang lain itu ada gimana ya, kalau gigit ekor itu ya nggak menjamin pasti berhasil. Nah makanya dari itu saya mau mencoba, semoga saja berhasil. Dan saya berharap berhasil karena ini hasil progression saya, dan termasuk ikan yang kesayangan saya juga, si Shiro. Makanya kalau memang dia gigit ekor itu ya termasuk hal yang menyedihkan buat saya, karena dia jadi gigit ekor yang seharusnya dia bisa diprogres lagi, dan dia nggak gigit ekor dan dia bisa ikut kontes gitu ya. Jadi kalau dia gigit ekor, itu termasuk penyakit ya guys. Jadi termasuk penyakit, saya lihat juga bakteri ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini karena mentalnya tersebut. Nanti saya perlihatkan betapa mentalnya ya guys. Oke, sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, dan ikutin video saya ini sampai selesai untuk penanganan gigit ekor ya guys. Oke, jadi sebelum saya melakukan ini, sebelumnya saya sudah pernah mempelajari di berbagai channel YouTube juga, karena YouTube bisa menjadi sumber termasuknya saya, dan saya berusaha menjadi sumber untuk menangani juga berbagai cara treatment dan lain-lain. Jadi udah banyak juga ya. Jadi ini nanti saya mau terapkan dan semoga saja berhasil ya guys. Oke, ikutin video saya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, ikutin. Oke guys, dan ini dia si Shiro ya guys, dan dia saya taruh di bawah sini ya. Dan ini airnya saya pendekin, tapi menurut saya ini kurang maksimal karena ini tanknya kecil. Jadi nanti kalau airnya di sini bisa jadi dia cepet kotornya, dan ini pakai pasir ya guys. Jadi malah nanti bisa gerut-gerut, gisut-gisut gitu ya. Jadi malah luka. Maka dari itu ini nanti mau saya pindahkan ke dalam box guys. Jadi di sini saya udah nyiapin box dan ada airnya juga. Nanti saya mau pindahkan ke box. Dan saya kasih airnya yang pendek ya guys. Jadi saya terinspirasi atau sudah melihat cara di YouTube juga ya. Ada yang menyebutkan bahwa naruhnya di box terus airnya dipendekin gitu. Jadi saya pelajari, saya amati juga. Ternyata ya nalar juga sih kalau pakai box gitu ya. Jadi ini nanti rencana saya mau taruh di box ini ya. Saya taruh di box, terus airnya pendek, terus nanti saya kasih ketapang. Jadi nanti penjelasannya di akhir. Ini saya mau perlihatkan dulu. Nah, jadi ini kan penyebabnya saya bilang tadi di awal tadi karena mentalnya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Set. Oh.
mentalnya ganas banget ya guys, ini responsif banget, makanya dia bisa gigit ekor guys. Jadi sebelumnya ini nggak seperti ini, dia sebelumnya nggak terlalu ganas seperti ini, cuman flaring gitu ya. Ini mentalnya agresif banget, makanya dia bisa gigit ekor guys. Nah ini gigit ekornya, dia kropos ya guys, itu ya guys. Bentar, saya perlihatkan dulu guys. Ini sebenarnya mantep banget, sudah cakep ya, mau naikin warna dan bunga juga malah kayak gini gigit ekor. Nah itu guys kelihatan ya. Ini jadi kalau gigit ekor itu ada tahap-tahapnya, apa ya, tingkat keparahannya. Jadi ini kalau ini termasuk masih dikit banget, masih nggak begitu parah. Jadi saya segera mau obatin supaya tidak terjadi yang sampai pangkalnya gitu guys. Makanya saya mau segera obatin, saya mau pakai cara biar dia nggak gigit ekor lagi dengan cepat, supaya nanti nggak keburu-buru sampai pangkal. Kalau udah sampai pangkal harus potong, harus bingung lagi juga, nanti harus bagaimana, pasti lebih susah. Makanya ini mumpung belum parah, saya mau atasi supaya tidak gigit ekor lagi guys. Oke guys, jadi ini nanti saya mau masukkan ke dalam box. Oke, langsung saja saya masukkan ke dalam box ya guys. Oke guys, untuk memindahkan si Zero ini saya pakai plastik ya, saya nggak pakai jaring supaya lebih aman. Oke, saya mau buka dulu tutupnya ya guys. Oke guys, dan ini sedang saya aklimasi di sini ya. Saya taruh di box. Jadi di sini mengapa saya taruh di box? Karena ukurannya lebih besar dan dia teksturnya nggak kasar gitu. Jadi dia lebih besar, jadi dia bisa lebih leluasa. Kalau di tank kecil, ukuran kecil, nanti gimana ya? Dia jadi lebih kecil, dia gampang muternya, jadi dia berkemungkinan besar persentase dia nyaplok ekornya lebih besar, jadi gitu guys. Makanya saya taruh di box, dan saya taruh di box dengan harapan ini nanti kan saya kasih tabung juga supaya dia selain menyembuhkan gigit ekornya, dia bisa naik warnanya. Karena saya dapat ilmu juga dari orang, kalau naikin warna bisa pakai box, taruh di box dengan ketapang, terus lampunya redup, kasih lampu redup gitu, dia bisa naik ke orange gitu ya, warnanya jadi gitu. Itu saya dapat ilmu dari seseorang peserta kontes juga, makanya saya mau praktekkan juga. Semoga saja dia sekali nyelam minum air, jadi gitu ya. Jadi menyelam dan sambil minum air gitu ya, jadi sekaligus dia menyembuhkan gigit ekornya. Dia nanti kalau dapat bonus itu loh, dapat bonus warnanya naik kan lebih bagus ya. Oke, jadi seperti itu. Ini langsung saja, saya kira sudah cukup. Langsung saja saya mau masukkan ke dalam ininya ya, ke dalam box. Saya buka dulu ya. Ini sudah saya masukkan dan dia mentalnya bagus banget ya. Ini dia dilihat bunganya kelihatan nggak? Cakep ya, bunganya cakep nih, bisa dilihat maneman toyo. Kalau dia gigit ekor harus disembuhin ini guys, karena dia bunganya udah lumayan bagus nih kelihatannya. Mantep. Dia warnanya masih kurang, makanya saya taruh di box juga biar bisa naik warnanya juga guys. Jadi seperti itu. Oke, ini kayaknya airnya ketinggian dikit, nanti saya kurangin. Tapi saya mau masukkan ke tapang dulu guys, daunnya ya guys. Jadi bukan ekstrak, saya masukkan ke tapang daunnya. Saya masukkan daun-daunnya supaya dia enggak, kalau gigit gitu nggak kena ininya, ekornya gitu guys. Jadi menggigit mungkin muter, gigit kena daunnya gitu guys. Jadi ini kayaknya kurang, besok mungkin kalau saya cari dulu daunnya, saya taruh lagi daunnya guys. Ini kurang, menurut saya ini masih kurang. Dan untuk sementara kondisinya seperti ini ya guys. Jadi untuk caranya saya seperti ini, saya taruh di box, airnya pakai pendek. Ini nanti saya kurangin lagi, jadi tinggi ikannya terus ditambahin dikit saja gitu guys. Dan saya taruh daun-daun ketapang supaya dia nggak
ekornya langsung ketika menyerang gitu guys. Jadi seperti itu ya. Dan untuk pakannya ini nanti saya kasih makan pakan mungkin cacing, terus pakan hidup itu cacing, jangkrik. Untuk yang lainnya mungkin saya stop dulu ya, supaya menjaga nih atau apabila ternyata kalau alergi pakan gitu guys. Jadi untuk pakannya saya kasih pakan hidup dan porsinya secukupnya, jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit gitu guys. Oke, jadi cukup sekian dan tunggu update-nya di video selanjutnya. Semoga dia si Shiro bisa sembuh total dan dia lupa. Jadi untuk melupakan mungkin butuh beberapa waktu juga ya guys. Jadi karena ini penyakit, dia masih ingat, kalau masih ingat dengan ekor yang sering dia lawan, maka dia akan kembali lagi. Jadi misal sembuh, kalau bentar kemungkinan dia kembali lagi. Jadi gitu guys. Jadi butuh waktu yang cukup lumayan, mungkin sekitar kalau seminggu udah nggak gigit ekor, mungkin 2 minggu baru naikin mungkin gitu ya. Jadi nanti seperti apa kondisi selanjutnya saya akan update, dan semoga saja dia sambil menyelam minum air gitu guys. Jadi ekor sembuh, terus warnanya naik juga, dan syukur-syukur bunganya bisa pecah semua gitu guys. Oke guys, jadi sekian video saya kali ini ya, mohon maaf. Dan ini nanti saya mau tutup dulu dan supaya tidak melompat gitu guys. Oke guys, sekian video saya kali ini. Bila ada salah kata dan semoga bermanfaat, dan tonton video selanjutnya, saksikan video selanjutnya, video update ini si Shiro, dan semoga berhasil. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.